Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Sekarang kita sampai di mana Bapak Ibu? Waman mata wa alaihi siyam min Ramadan. Hah? Sunnah. Wa yahramu siyam khamsah ayam, sudah ya. Waman wati'ah fi nahari Ramadan, sudah kemarin kan? Waman mata lagi. Waman mata wa alaihi siyam faitun min Ramadan bi uzrin, katanya. Jadi pasal kita sekarang adalah waman mata, dan siapa yang meninggal kan, wa alaihi siyam, dan dia masih ada kewajiban berpuasa, faitun min Ramadan bi uzrin. Nah, di puasa telah lewat dari Ramadan karena uzur. Sudah ketemu Pak? Wa man mata wa alaihi siyamun faitun min Ramadan bi'udhrin. Sudah ketemu Bapak Ibu? Nah, jadi di sini kata muallif, dan siapa yang meninggal dan dia masih ada puasa yang terlewat darinya, puasa yang tinggalkannya min Ramadan bi udhrin, dari puasa Ramadan itu disebabkan uzur. Maksudnya dia ketika Ramadan dahulu itu mungkin dia berbuka, mungkin karena ada beberapa faktor, tapi dia belum sempat untuk menunaikan atau mengqadanya itu karena ada uzur tuh, bi uzrin, disebabkan uzur. Kemudian di sini dikatakan kaman aftara fihi li maradin wa lam yatamakkan min qada'ihi, sebagaimana juga berbuka bagi orang yang sakit dan dia tidak mampu untuk mengqadanya. Nah, ka'anis tamarra maraduhu hatta mat, seakan sakitnya itu terus menerus sampai dia wafat, sampai dia meninggal itu. Jadi kasusnya di sini adalah bagaimana hukumnya ini. Orang puasa Ramadannya pernah tinggal dahulu, kemudian karena ada uzur yaitu sakit gitu, ya kan. Kemudian dia tidak mungkin untuk mengqadanya itu. Nah, bagaimana statusnya di sini? Di sini katanya fala itsma alaihi fi hadzal fa'id, maka dia tidak berdosa fi hadzal fa'id, pada sesuatu yang telah berlalu. Maksudnya puasa Ramadan itu belum ditunaikan sama dia, belum dibayar hutangnya. Tahu-taunya dia keburu wafat dia, tapi ada uzur itu. Uzurnya mungkin seperti dia sakit menahun terus menerus itu. Kemudian wala tadaruka lahu bil fidyah, dan baginya itu dia tidak wajib fidyah karena ini berarti kasus yang pertama ada uzur, berarti adalah dia tidak berdosa dan tidak membayar fidyah itu. Ini ada uzurnya. Kemudian di sini katanya wa in fata bi ghairi uzrin, dan sekiranya dia itu berlalu tuh bi ghairi uzrin, atau tanpa adanya uzur.
Wa mata qabla tamakkuni min qada'ihi ut'ima anhu. Dan dia wafat sebelum dia bisa mengqada'nya. Ini adalah kasus yang kedua. Tanpa uzur. Tapi dia tidak mungkin dan dia tidak belum bisa mengqada'nya. Di sini ada beberapa caranya. Yang pertama katanya ut'ima anhu, artinya diberi makan. Maksudnya di sini adalah akhraja al-wali 'anil mayyit fi min tarikatihi likulli yaumin fata muddatu amin. Katanya walinya itu, wali si mayit itu, dia mengeluarkan dari warisannya berdasarkan hari yang ditinggalkannya, yaitu muddah ta'am. Satu mud, yaitu memberi satu makan. Jadi untuk fidyahnya ini, muddah ta'amin ini, pertama yang mengeluarkannya adalah walinya. Kemudian berapa takarannya di sini? Takarannya adalah wa huwa ridlun wa thulusun bil Baghdadi. Katanya 1 liter dan 1/3 ukuran Baghdadi. Mungkin berapa kalau sekarang tuh? 1 sa' itu 4 mud kalau salah itu. 1 sa' 4 mud. Kalau kita takar mungkin kisarannya 1 kilo, mungkin 1 kilo lebih lah. Itu dia yang harus dikeluarkan. Jadi kesimpulannya ini adalah 2 kasus. Pertama, orang yang sudah wafat tapi dia masih ada hutang puasa, tapi ada uzur. Itu kasus pertama. Bagaimana hukumnya di sini? Maka hukumnya adalah dia tidak berdosa dan dia tidak harus membayar fidyah. Itu bagi kasus yang meninggal tapi masih ada hutang puasa, tapi ada uzur. Contohnya uzurnya sakitnya terus menerus itu. Kemudian kasus yang kedua, ini orang sudah meninggal tapi tidak ada uzur. Belum sempat untuk mengqada, belum sempat untuk membayar hutang puasanya yang ditinggalkannya itu. Nah, di sini ada yang mengatakan pertama itu adalah walinya yang mengeluarkan dari harta warisannya itu. Jadi dikeluarkan setiap sejumlah puasa yang ditinggalkan. Misalnya 10 hari dia meninggalkan puasa, berarti ya selama 10 kali dia membayar fidyah tersebut itu. Kemudian di situ ukurannya adalah 1 liter 1/3 Baghdadi itu. Mungkin kalau kita konversikan lebih kurang 1 kilo lebih sekian lah bahan makan pokok yang harus kita keluarkan itu. Kemudian kalau lebih kurang tuh 1 kilo sekian lah, atau 1,3 kilo atau berapa lah. Karena hitungannya 1 sa' itu 4 mud. Berapa itu hitungannya itu berarti itu? Kalau dikonversikan Pak, lebih kurang 1 kilo lebih sekian lah, 1,3 atau 1, iya. Atau kita jadikan aja biar 1,5 lah, dilebihin aja itu. Itu bahan makanan. Iya. Bisa dia atau mungkin bisa juga sekarang ini pakai lauk pauk kita kan, balian nasi yang harga 25 atau beli nasi yang bisa aja. Iya. Iya. Tergantung bahan pokok makan daerah tersebut itu. Kemudian pendapat ini katanya adalah wa ma zakarahu al-musannifu huwa qaulul jadid. Dan yang pendapat tadi itu adalah qaul jadid dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu ada namanya qaul jadid, ada qaul qadim. Itu. Ini Imam Syafi'i
Dahulu kan waktu di Irak mengeluarkan fatwa namanya kaul qadim. Pindah ke Mesir, rupanya tidak sama tidak sama dengan yang di Irak misalnya kan, atau direvisi atau gimana ya kan. Pas di Mesir tuh kaul jadid gitu. Jadi Imam Syafi'i itu punya namanya kaul qadim sama kaul jadid. Ada pernyataan Imam Syafi'i itu yang dahulu, ada yang terbaru itu dia. Sedangkan kaul qadim itu ketika berada di Irak. Sedangkan kaul jadid itu ketika berada di Mesir itu. Jadi tidak sama dia. Jadi jangan sampai kok Imam Syafi'i kayak film plan itu. Jangan sampai kita mengatakan seperti itu. Karena kan semakin berkembangnya kan. Mungkin fatwa itu kan berkembang. Bisa jadi kasus di Mesir tidak sama dengan kasus di Irak dahulu itu. Ya sepertinya ini. Ini. Kalau yang kaul jadidnya bagi orang yang meninggal tanpa uzur, jadi itu walinya yang mengeluarkan fidyahnya melalui harta warisan. Itu kaul jadid. Sedangkan kaul qadimnya itu kalau tidak salah dia membayar fidyah ada di sini nih, wal qadim lupa tuh. Nanti ada di sini nih. Ya, nanti ini wal qadim di sini wal qadimu la yata'ayyanu al-it'am. Jadi kalau qaul qadim dahulu, qaul qadimnya Imam Syafi'i itu la yata'ayyanu al-it'am, tidaklah ditentukan dengan memberi makan. Tapi baginya si walinya berpuasa gitu. Bal yajuzu lil wali aidan an yasuma anhu. Tapi boleh bagi walinya juga untuk berpuasa. Jadi walinya yang berpuasa gitu. Ini yang walinya yang berpuasa, misalnya anaknya atau cucunya. Iya, kalau misalnya ada yang meninggal, dia ada utang puasanya lu bayar ya, Pak. Tapi tanpa uzur. Alun sempat ni membayar dah. Misalnya. Jadi ada dua kaul. Kalau kaul jadid, walinya membayar it'am, membayar fidyah melalui harta warisan. Sedangkan kalau qadim itu walinya berpuasa. Itu. Iya. 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 Ya kalau misalnya kita kan nggak tahu juga berapa bilangan dia tinggalkan kan. Itu yang tidak tahu. Iya. Kalau memang Allahu a'lam. Bisa nggak seperti itu? Di Senin Kamis kan kita puasa itu. Kita niatkan untuk bayar. Kalau bisa niatnya puasa qadha itu. Niatkan puasa qadha. Misal qadha untuk orang tua. Iya. Iya. Itu walinya yang anaknya atau cucunya itu. Dan ini adalah kaul qadim ini yang dipilih oleh Imam Nawawi. Jadi ada meninggal, kemudian ada utang puasa, kemudian yang uzur statusnya kan. Iya. Kemudian hukumnya gimana? Di sini disebutkan fala isma alaihi, dia tidak berdosa. Kemudian dia tidak perlu membayar fidyah. Itu yang ada uzur. Iya. Tapi di sini kalau dia tanpa ada uzur atau gimana, lupa atau gimana lah ya kan, masih ada utang puasa. Masih ada utang puasa. Di sini dipakai dalam mazhab Syafi'i itu ada dua kaul. Ada kaul qadim, ada kaul jadid. Sedangkan kaul qadim itu walinya yang berpuasa. Iya. Sedangkan kaul jadidnya itu dia itu membayar sebanyak yang ditinggalkan,
yang membiarkan wali diambil dari harta warisan itu dia. Enggak, qaul qadim sama qaul jadid aja. Nah, tapi Imam Nawawi itu memilih qaul qadim itu. Imam Nawawi dia milih yang qaul qadim. Iya. Iya. Berarti di sini wal qadim la yata'ayyan al-itman. Tidaklah ditentukan untuk memberikan makan. Bal yajuz li wali aidan an yasuma anhu. Tapi boleh bagi wali juga untuk berpuasa itu. Iya, kita kan nggak tahu dulu gimana ya kan. Ya. Mungkin tanya kepada saudara terdekat, pernah nggak dia apa? Atau yang sudah nggak ada lagi Pak? Atau mungkin tawakuf aja kan, berhenti aja kan. Wallahu a'lam, mungkin bisa itu, semoga Allah maafkan kan, kita nggak tahu berapa. Atau misalnya kita merasa orang tua kita dahulu itu pernah melakukan pernah puasanya terlewat tapi lupa mengqadha, lupa bayar hutang, mungkin ya kita takdirkan aja, tentukan aja, kira-kira aja berapa misalnya, atau 20 kali atau berapa ya kan. Yang penting kita niatkan untuk mengganti dia itu. Bisa. Wallahu a'lam. Tapi semampunya, sejauh kita kan nggak tahu berapa. Ya itu. Puasa SD. Iya. Iya. Kalau SD tergantung dulu, kalau dia sudah balik, mungkin kadang-kadang SD itu udah kelas 5 SD ala balik ya kan. Mungkin umur 8 tahun ala balik itu kan. Tapi lu mumayyiz kan, kalau bisa membedakan yang mana yang baik yang buruk kan. Tapi kalau dia masih statusnya anak kecil, bocil yang alun kane mukallaf, berarti kan tak perlu dia apa kan. Ya. Tapi kalau dia dah balik memenuhi syaratnya, berarti dia mengqadha kan. Sekian tahun ya. Iya. Ya tergantung dia ditakdirkan sama dia berapa lama dia meninggalkan. Seingat dia kan. Misalnya antum waktu masih SD sudah balik misalnya warisa. Acok poso balik papan misalnya kan. Acok. Kemudian setelah tahu ilmunya kan, ingin apa? Mungkin bisa jadi status anak kelas 6 SD itu mungkin lah dewasa mungkin kan, atau kelas 5. Ada kan tergantung apa kan. Tapi setelah dia tahu hukumnya, dia pengen mengqadha. Tapi kan tak tahu barang yang ditinggalkan. Itu biasanya ditakdirkan saja. Dikira-kira saja berapa semampunya dia itu. Tapi niat dengan puasa qadha. Iya. Karena dapat dua, niat puasa qadha juga bisa terdapat puasa sunnah. Jadi kaedahnya adalah yang sunnah tidak bisa menjadikan yang wajib. Yang wajib bisa menimpal yang sunnah itu. Itu. Ya Pak. Iya. Sekarang kita masuk kepada yang hamil. Hamil rahmadi ya. Sekarang masuk ke pasal bagaimana wanita hamil, wal hamilu wal murdi'. Hamil dan menyusui. Bagaimana ini kan? Kemudian katanya wal hamilu wal murdi'u in khafata, orang hamil dan menyusui itu jika
kedua-dua itu khawatir terhadap dirinya sendiri. Hamil ya nanti apa tergantung apa tuh kuat posisi apanya pun enggak. Wal murdi'u wal hamilu. Nah, sekarang kita masuk ke pasal wal hamilu wal murdi'u. Nah, ini kasusnya lagi nih, kasus orang hamil dan orang menyusui. Bagaimana kasusnya ini ditinjau dari sisi mazhab Syafi'inya ini. Kata penulis di sini in khafata 'ala anfusihima dararan yalhuquhuma bis-shaum ka dararil maridi aftarata. Nah, katanya dua orang yaitu hamil dan orang yang menyusui, kedua itu khawatir terhadap dirinya sendiri lah. Dirinya bukan kandungannya, tapi di dirinya. Takut dia ada semacam bahaya terhadap dirinya ya kan. Yalhaquhuma bis-shaum. Jadi kedua-duanya itu dengan berpuasa. Maksudnya qada dia. Kadararil maridi aftarata. Seperti membahayakan bagi orang sakit. Jadi orang hamil menyusui, kalau sudah selesai hamilnya misalnya kan kalau apa, jadi di luar Ramadan dia hanya cukup di qada. Tapi dilihat dulu ini kasusnya gimana dia nih. Kalau misalnya sekiranya dia itu takut untuk dirinya sendiri, dia sedang hamil kemarin itu dan dia sedang menyusui, khawatir terhadap dirinya, maka di luar Ramadan di hari-hari setelah itu dia cukup dengan qada itu. Enggak, nanti ada. Kalau ini kasusnya, jadi berbeda Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kita sama pukul rata aja, nggak bisa dia. Kemudian di sini katanya wajaba alaihima al-qada. Nah, berarti wajib baginya qada. Ini khusus bagi yang khawatir terhadap dirinya. Ya, kesehatannya atau apa. Pokoknya kepada dirinya lah. Kemudian ini kasus kedua dia katanya. Wa in khafata ala auladihima. Nah, dan sekiranya dia itu takut terhadap janinnya atau anak yang di dalam kandungan katanya. Nah, di sini ada penjelasannya. Apa maksud dari wa in khafata ala auladihima isqatal waladi fil hamil. Khawatirnya takutnya keguguran gitu. Nah, wa qillatal laban fil murdi', dan khawatirnya itu takutnya itu susunya itu sedikit, itu asinya sedikit fil murdi'. Nah. Iya. Iya, tapi ada dua kasus. Untuk dirinya sendiri wajib qada. Tapi kalau takut janinnya ke anaknya, yaitu maksudnya keguguran atau asinya sedikit ya kan. Nah, bagaimana di sini? Katanya aftarata. Keduanya berbuka. Maksud boleh tidak puasa. Kemudian bagaimana apanya? Nah, dia harus bayar dua dia nih. Wa wajaba alaihima al-qada. Yang pertama dia harus berqada lil iftar. Dia membayar qada itu sendiri, puasa ditinggalkan karena sebab dia berbuka tadi. Wal kafaratu aidan, dan membayar kafarah, membayar fidyah juga dia. Jadi kalau orang yang hamil kemudian orang yang menyusui takut atas anak-anaknya, berarti dia kena dua. Mengqada juga membayar fidyah itu. Double dia. Jadi qadanya itu karena apa? Disebabkan dia berbuka dia itu. Di sini wajaba alaihima al-qada'u lil iftari. Karena dia berbuka dia. Karena dia dibatalkan sama dia. Ya. Fidyah. Ya.
Hmm? Hmm. Karena dia tadi kembali ke apa? Karena khawatir kepada anaknya itu. Iya. Qadha aja. Makanya dia kena qadha karena dia berbuka, karena anak berfidyah. Itu. Iya. Bayar kedua ya, Pak. Biasanya itu bagi wanita hamil atau ibu hamil itu sebelum dia berbuka itu konsultasi dulu ke dokter dia. Kalau kata dokter membahayakan untuk anaknya, nah, itu harus diperhatikan juga Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita sembarang berbuka-buka aja ya kan. Nah, tahu-taunya ternyata membahayakan anak ya kan. Kalau bisa sebelum kita konsultasi dulu ke dokter. Dokter, kalau sekiranya saya puasa, status saya nih hamil dan juga menyusui kan, baraknya anak seketik milik kan, Ramadi ya. Takut ditinggalkan selama dia berbuka. Iya. Berapa hari dia berbuka? Ya, nanti kan takutnya apa kan? Karena barek kan. Kemudian katanya, bagaimana cara kafarahnya itu? Wal kafaratu an yukhrija an kulli yaumin mud. Jadi setiap hari itu mungkin selama ditinggalkan satu mud. Satu mud itu kan 4 sa' itu. Atau dikonversikan ke kita tadi, kita ambil aja jalan lebih amannya 1,5 aja lah. Biar selamat kita kan. Kan katanya takaran itu 1,3 kilo kan, salah dia itu. Tapi biar aman aja kita ambil dia 1,5 aja itu. Iya. Lebihnya seketek kan. Itu yang sedekah. Nah, misalnya kalau 30 hari kali selai. Berapa tipe tuh? 40,5 itu. Iya. Sekarang tuh. Wa huwa kama sabaqa ridlun wa sulus bil iraqi. Wa ya'baru anhu bil Baghdadi. Jadi sama dia ukurannya 1 liter dan 1/3 dia itu. Ini berarti kita sudah selesai kasus orang yang hamil. Apa Bu? Kama sabaqa, sebenarnya disebutkan dahulu kan, yang dalam ukuran di Baghdad itu sama 1 liter dan 1/3. Kama sabaqa ridlun wa thuluthun bil iraqi wa yu'abbaru anhu bil Baghdadi, di sama. Nah, sekarang kita berpindah kepada kasus orang sakit. Wal marid wal musafir, laisa marid marid, orang sakit dan orang yang bepergian katanya. Safar yang panjang, jaraknya panjang. Iya. Atau lama dia. Safarnya lama, bisa 5 jam, 10 jam. Atau bisa dari Padang ke Jakarta naik oto kan. 24 jam, 30 jam. Ya Ramadi. Jauh lah Bagaimana hukum bagi dia ini? Orang sakit dan orang safar, yang safarnya itu panjang atau waktunya lama dia. Di sini dikatakan mubahan. Mubah hukumnya. Mubah apa di sini? Mubah untuk berbuka. Jadi hukumnya mubah bagi dia berbuka. Kemudian intadarrara bis-saumi yuftirani wa yaqdiyani. Jika sakitnya itu
safarnya itu ada dampak bahaya bagi dia, atau dia misalnya kalau dia safar, dia berpuasa, takutnya dia lemas ya kan, karena sudah safar, kemudian dibelo puasa, kemudian takutnya beko apa nama tu, lemas ya kan, cobalah kalau dehidrasi, cobalah ya kan, tiba-tiba kau pingsan saja ya kan, maka di situ boleh bagi dia untuk berbuka. Yuftirani wa yaqdiyani. Setelah dia berbuka di hari yang lain setelah Ramadan, dia wajib qada dia itu. Ini kasusnya dia ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini juga dilihat juga misalnya tidak mengapa kalau dia safarnya itu lama, tidak mengapa baginya untuk berpuasa. Bagaimana kasusnya misalnya Padang Jakarta dengan pesawat 1,5 jam ya kalau tidak salah. Apakah harus qada? Apa harus berbuka atau tetap berpuasa? Ya. Di pesawat ya. Udah bisa ada pesawat dari apa? Berkali-kali sebelum pesawatnya sudah di jalan tanpa duduk naik pesawat care. Di meja itu kata keluar ibu nanti ibu kelelahan mendingan ibu lepaskan meja bosan. Tapi kalau telepon soalnya tiba di Riau juga tahu yang nama berbuka. Iya. Karena di sini hukumnya mubah, bukan wajib, hukumnya mubah. Boleh dia berbuka, tapi dilihat kondisi dulu. Kalau misalnya membahayakan dirinya, bisa dia nanti lemah, tiba-tiba pingsan atau dehidrasi, maka boleh bagi dia untuk berbuka. Iya. Kalau dia kuat dia silakan. Karena di sini hukumnya cuma mubah untuk berbuka itu dia. Dulu waktu Ramadan dari Jakarta ke Padang liburan Inasa Prista, kita liburan Ramadan naik pesawat dari Ustaz dulu tetap puasa atau buka dulu? Tetap puasa 1,5 jam ya. Ya, jadi kalau kami dulu dari Jakarta ke Padang liburan dari kampus naik pesawat tetap berpuasa meskipun disuguhi sama pramugarinya makanan disimpan untuk berbuka nanti meskipun tiba di Padangnya jam 1:30 jam 2 itu. Karena perjalanan Jakarta Padang nyaman kan, AC, kita nggak akan dehidrasi, nggak ada capek kan, cuma 1,5 jam aja. Jadi itu dilihat kondisi karena hukumnya itu mubah dia, bukan wajib dia itu. Tapi kalau misalnya membahayakan baru. Kemudian ini ada lagi, dibagi lagi kasusnya bagi orang sakit. Bagaimana nih? Walil maridi in kana maraduhu mutbiqan tarkun niyati minal lail. Katanya orang sakit, tapi sakitnya itu tidak mungkin sembuh dia. Mutbiqan. Seperti kayak junun mutbik sama ghairu mutbik. Jadi nggak tahu kapan sembuhnya ini itu. Tarkuniyah minal lail, dan dia tidak perlu berniat di malam hari di bulan Ramadan itu. Ini kasusnya. Ya, Bu. Kalau ada tuh di antara mazhab Syafi'i itu katanya batal dia itu. Dan sebagian tidak membatalkan itu. Iya, mazhab Syafi'i dia batal dia. Iya batal. Kenapa dia batal? Itu kalau masuk kerongga dia. terasa. Kerongga sini dia. Iya. Karena kan THT itu kan telinga, hidung, tenggorokan, salurannya ke sini dia. Dia logikanya
Gitu. Mazhab Syafi'i dia batal dia itu. Apa Pak? Mudbikon. Yang apa nama itu yang tidak diketahui kapan sembuhnya itu. Kemudian tarkun niyati minal lail. Dia meninggalkan niat dari malam hari. Jadi nggak perlu berniat untuk meninggalkan. Nanti ada penjelasannya apa maksud dari tarkun niyat minal lail ini. Nanti kalau dia tidak meninggalkan niat atau dia berniat, nanti ada konsekuensinya nanti di sini. Kemudian wa in lam yakun mutbiqan. Katanya di sini wa in lam yakun mutbiqan, dan sekiranya dia itu sakitnya itu kemungkinan sembuh kama law kana yuham, sebagaimana dia itu demam dia kan. Demam sewaktu waktan duna waktin, sewaktu tiba-tiba aja dah demam. Wa kana waktu syuru', dan waktu permulaannya itu fis saum, pada saat dia berpuasa, mahmuman. Jadi pada saat dia mulai berpuasa itu dia tiba-tiba ada demam dia itu. Falahu tarkuni niyah, maka baginya itu dia meninggalkan niat di malam hari dia itu. Wa illa fa'alaihi an-niyatu, dan kecuali maka wajib baginya niat di malam hari itu. Kemudian fa in adat al-humma, tahu-tahunya sembuh lalu tiba-tiba balik damam. Wa in fa in adatil humma wahtaja lil fitri aftara. Misalnya di malam hari dia sakit, ya kan? Tapi jam 10 11 sembuh. Kalau palu ya kan? Agak mulai rasa enakan badannya. Yang demam pasang impus. Impus kan makanan Bu, masuk. Batal bahasa kan makanan masuk dia. Mengenyangkan dia itu impus itu. Ya, karena kan infus itu kan mengenyangkan dia kalau tidak salah. Ya, mengenyangkan dia itu. Pengganti nutrisi dia itu. Iya, kan dia di sini. Huknah disuntikkan. Kalau dia enggak mengenyangkan, kalau misalnya otot-ototnya aja itu tidak membatalkan dia itu. Kalau tidak mengenyangkan dia. Pasang ring di jantung itu enggak masalah Kak, itu kan. Ring kan enggak masalah itu. Iya. 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 Kalau misalnya dia untuk obat dia kan, misalnya kalau dia mengenyangkan misalnya kan dia nanti batal dia kan. Tapi kalau untuk pereda aja itu bisa lanjut dia puasa. Misalnya suntikan ke otot-otot saja, biar tidak ototnya tidak tegang atau untuk apalah kan. Iya. Iya. Kemudian berbekam nggak apa-apa, silakan aja. Iya, tapi ada yang hadis mengatakan orang yang berbekam batal katanya kan. Tapi di sini wallahu alam dulu. Ada di sini nanti. Iya. Dan nanti lupa apa ya. Iya. Karena bekam itu nantinya kan darah dikeluarkan. Kita kan nanti takutnya lemas dia itu. Iya. Tapi ada yang mengatakan bekam itu membatalkan, ada yang mengatakan bekam itu tidak membatalkan itu. Lebih baik? Iya, mungkin menurut mereka freelance lebih bagus habis taraweh aja. Iya. Insulin? Teman saya kan ada gula. Jika dia puasa, naik
naik gulanya itu kan. Pengaruh kepuasannya ada nggak? Batal nggak atau gimana? Kalau misalnya itu mengenyangkan batal, tapi kalau dia sekedar untuk mengantisipasi menit. Wallahu alam, biasanya ada sebagian mengatakan tidak membatalkan dia itu. Tapi kalau mengenyangkan batal ya? Iya, tapi kalau dia untuk memperkuat otot-ototnya supaya apa kan? Ada sebagian mengatakan itu tidak batal katanya. Iya, insulin itu. Dia kan syaratnya di situ kan kalau dia mengenyangkan dia itu. Kalau insulin kalau misalnya untuk di otot-otot saja untuk memperkuat, iya, memperkuat ini ya kan, supaya enggak apa kan? Iya. Atau biasanya wallahu alam tuh tidak mengapa itu, Pak. Iya. Iya. Ya, penting intinya selain mengenyangkan atau untuk memperkuat otot aja itu. Kalau dia memang keadaannya sakit dia. Jadi kalau suntikan yang berbentuk tabin, pokoknya itu tidak boleh. Iya. Tanpa makan. Makan dia nutrisi dia itu. Cuman dia makanan berbentuk cairan aja dia itu. Kemudian fain adat al-huma wahtajat lil fitri aftara. Jadi tiba-tiba tahu-taunya penyakitnya demamnya kembali. Ya kan? Maka dia butuh kepada berbuka. Maka dia harus berbuka. Misalnya malam tahu-tahu dari Isya sampai jam 11 demam. Kemudian setelah itu enggak mendingan badannya kan? Enggak mendingan ya kan? Raso-raso kapo, raso-raso bisa besok puasa kan? Nah, kemudian dia harus berniat ya kan? Lalu tiba-tiba paginya angin lihat. Ya kan? Mungkin angin itu dicari dulu. Kalau dia mampu sampai dia berbuka silahkan ya kan. Tapi kalau demamnya ini panihnya ke nak sanggupnya adalah kan, maka dia butuh kepada buka. Dan dia juga apa nanti qada dia itu. Ini kasus statusnya orang yang demam. Itu. Berarti kalau demam ini kan ghairu mutbiq ya kan. Sakitnya itu kemungkinan bisa sembuh dia itu. Kemudian wasakata al-musannifu an shamit tatawwu', dan di sini musannif dia tidak berbicara tentang puasa sunnah tatawwu'. Wa huwa mazkurun fil mutawwalat, dan dia itu disebutkan dalam bab yang panjang itu kan. Dan di antaranya adalah saum tatawwu' itu adalah saum Arafah, Asyura, Tasu'a ya kan, hari ke-9 ya kan. Hari ke-9 di Asyura itu. Kemudian wa ayyamil bid wa sittati min Syawal. Nah, puasa Syawal besok ke setelah Ramadan itu. Jadi di sini tidak disebutkan orang tua ya, orang tua yang sudah bujur. Apa, Bu? Orang tua yang sudah bujur, tapi pun Iya. sambut lagi kan isinya cukup besar. Sini Iya, enggak ada. Tapi kalau melihat kepada ayat wa 'alal ladzina yutiquna fit yaitu tu'ah miskin, ya kan? Faman tatawwa khaira fa huwa khairul lah, ya kan? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berarti kan itu dalil orang tua yang sudah memang enggak sanggup lagi dia itu. Uzur dia. Itu dalil untuk fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu itu. Fidyahnya bayarnya gimana? Ini kayak tadi ini. Per hari itu sekaligus. Ya bisa ada dua cara kan. Misalnya cara pertama berapa lama dia tinggalkan? 30 hari misalnya kan. Dikumpulkan misalnya sebanyak 30 orang satu hari itu. Langsung bayar bisa. Atau per hari dicari orang miskin. Cukup satu kali aja dia. Iya. Atau misalnya kita nggak mau repot apa? Nggak, dia harus fidyah tuh mutasulama dengan makanan dia.
Nggak bisa dengan uang dia. Makanan untuk satu kali Makan, satu kali makan. Iya. Jadi berarti kalau satu kali makan berarti bisa 30 orang. Tergantung puasa yang ditinggalkan. Iya, saya 30 kan. Iya. Mungkin puasa. Iya. Jadi 30 orang. 30 orang. Bisa caranya satu hari itu kumpulin. Nah. Iya. Iya, kita bayar fidyahnya itu. Atau per hari? Hari. Ya. Mana yang enak? Satu sekaligus atau iya. Pelaksanaannya gimana Ustaz? Kalau seandainya kita beli nasi bungkus atau membentuk berasnya? Iya. Ada yang mengatakan boleh dengan makanan apa? Nasi bungkus kan. Yang harga iya. Kira secara memenuhi nggak standar Iya. nasi bungkus? Tapi ada yang mengatakan itu bisa itu. Bisa. Iya. Ini memenuhinya. Iya. Nanti kita cari orang miskin. Iya. Kasih ke Orang miskin satu kali dimakan dia. satu kali makan. Iya. Kalau di kitab ini katanya kan 1 liter. Iya. Nasi kan iya, satu kali makan orang miskin. Puasa itu berperan sehari sore itu. Iya. Nggak fidyah itu harus dengan makanan pokok dia itu. Kalau kita di Padang bareh-bareh, di Papua sagu-sagu mungkin kan. Itu. Yang lebih afdol mana Ustaz? Berasnya atau yang udah jadi nasinya? Kalau melihat kepada yang dalilnya, yang beras kan bahan pokok, ya kan? Berasnya ya. Iya. Beras berapa kita kasih? Ya tadi kayak 1,5 tadi itu. 1,3. Iya. 1 liter per 1/3 mungkin dikonversi itu lebih kurang 1,3 kilo lah kalau dikonversi. Atau kita lebihin aja 1,5 biar aman. Biar aman itu. Gitu. Iya. Mana saya? Nastarih. Ya. InsyaAllah pekan depan kita masuk faslun fi ahkamil i'tikaf. Selesai i'tikaf, selesai Fathul Qarib. Rayu alai. Iya. Besok itikaf. I'tikaf lagi. Bab saum di Fathul Qarib ini cuman berapa lembar? 4 lembar, 5 lembar kalau nggak salah itu. Iya. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika